Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siang-siang ngantuk apa enggak? Ngantuk, pasti ngantuk ya. Tapi insya Allah dengan belajar di Masuk Public Speaking, kalian banyak sekali ilmu yang akan kalian dapat ya. Bagaimana kalian bisa berbicara di depan banyak orang tanpa grogi, bagaimana kalian bisa menghadapi orang banyak di sana itu dengan bahasa yang baik ya. Jadi jangan sampai kalian tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah itu nanti semua itu perlu belajar. Ada yang grogi sampai berkeringat, ada ya enggak ya. Presentasi di depan kelas, apa ya mau diomongkan, bingung ya kan. Paling enggak public speaking itu buat bekal kalian minimal saat presentasi di depan kelas ya. Nanti seperti kelas-kelas sebelumnya di SAS Public Speaking, kita kolaborasi dengan anak video creator ya, video creator. Nah, anak public speaking kemarin sudah ada yang tampil di luar, ada yang sudah praktek. Jadi nanti kita belajar bareng ya. Sebelum nanti ada yang maju ke depan kita praktek, saya akan menunjukkan beberapa video. Ini juga dulu murid pertama saya public speaking dan MC yang menang juga lomba di luar ya. Nanti kita lihat bagaimana dia bisa berbicara dengan baik dan enak didengar. Nah itu nanti kamu juga harus punya itu. Gimana sih caranya orang tuh suka sama kita, nggak bosen dengan kita saat kita ngobrol ya. Kita lihat gimana caranya. Dulu dia juga nggak punya basic bekal untuk berbicara atau berpublic speaking yang baik, tapi yaitu dia mau berproses. Apalagi di sini ada Karissa ya, dia ikut ajang-ajang yang luar biasa. Nah, paling enggak dia harus udah terus. Nah, paling enggak itu harus diperlukan juga loh ya kan? Ya nggak perlu apa berbicara ketika dia menjawab sebuah pertanyaan di sebuah ajang. Jadi dia nggak kaget, tinggal ilmunya saja diasah. Untuk cara ngobrolnya atau ngomongnya di depan banyak orang pasti nanti sudah bisa. Oke, kita lihat videonya ya. Halo semuanya, salam sehat. Kalian ingin hidup lebih sehat, tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, Mel ada tipsnya nih. Yang pertama, konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. 2. Olahraga secara teratur. 3. Istirahat yang cukup. 4. Atur waktu makan. 5. Kurangi asupan gula. 6. Hindari stres. 7. Banyak minum air putih. 8. Berolahraga. 9. Cukupi kebutuhan vitamin. Dan 10. Jaga kebutuhan gula. Itulah beberapa tips dari saya untuk kehidupan lebih sehat ke depannya. Dan dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Cuma berapa menit ini? Nggak sampai 1 menit. Nanti kalian juga seperti itu. Boleh tentang tips. Bagaimana sih tips nyanyi yang baik? Kan saya penyanyi tuh ya. Bagaimana tips punya suara yang bagus? Bagaimana tips jadi anak pintar? Bagaimana tips apa terserah? Harus tips atau kamu mau bilang apa terserah, bebas ya. Bebas nanti mau diungkapkan. Terus ada video lagi, kita lihat apa itu public speaking kan. Anak video creator belum tahu kan apa itu public speaking, ya kan? Belum tahu. Terus bagaimana tips-tipsnya untuk biar bisa bicara dengan baik. Ya, kita lihat videonya ya. Hai, assalamualaikum semua. Balik lagi di channel saya kita dalam program Ada Apa? Ada apa? Teman-teman, video ini dibuat sebagai ungkapan terima kasih Sherly sekaligus memenuhi permintaan teman-teman di kolom komen sebelumnya tentang tips public speaking. Well, I'm not an expert. Sherly juga masih belajar dalam dunia public speaking. For me personally, there is no finish line for this. Gak ada garis akhir untuk belajar. Karena banyak hal yang berubah, termasuk skill-skill yang kita miliki pun akhirnya harus terus beradaptasi. Hopefully video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita mulai dari apa itu public speaking.
Bagian ini gak akan panjang, karena yakin banget teman-teman juga udah pada tahu apa itu public speaking. Secara harfiah, kita bisa bilang bahwa public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Ada dua kata kuncinya, pertama adalah seni, kedua adalah di depan umum. Karena ini seni, jadi gak ada patokan baku atau rumus saklek yang bisa menjelaskannya. Kita bisa berkreasi dan berinovasi dengan the way we speak. Seorang Oprah Winfrey misalnya, dalam membawakan acara tentu berbeda dengan Najwa Shihab. Seorang Deddy Corbuzier tentu punya ciri khas berbicara yang beda dengan Raditya Dika. Nah, untuk itu, you find your own way. Dalam proses eksplorasi itu sendiri, teman-teman akan ketemu sebetulnya ciri khas kita dalam menyampaikan sesuatu itu seperti apa. Dan kita ingin membentuknya seperti apa. Kata kunci yang kedua adalah di depan umum. Artinya, kata kuncinya adalah public. Sukses atau enggak kita dalam public speaking, ternyata indikatornya adalah publik mampu menangkap yang kita sampaikan atau enggak. Publik terinfluence dengan yang kita katakan atau enggak. Dan lebih jauh lagi, publik tergerak melakukan apa yang kita inginkan atau enggak. See? Kelihatan banget bedanya ya teman-teman, antara mereka yang mengejar wah dan tepuk tangan dengan mereka yang targetnya adalah mempengaruhi, mind-blowing, dan menggerakkan orang. Untuk saya pribadi, berbicara itu adalah menggerakkan. Mengubah orang yang awalnya nggak tahu, jadi tahu. Mengubah orang yang awalnya nggak yakin, jadi yakin. Orang yang awalnya bingung, jadi terinspirasi. Orang yang Our team was transitioning to flat, but tasks are still going to Sorry. Did nobody see the copy crop post? yang awalnya pesimis, menjadi setidaknya punya harapan. Kalau teman-teman berpikir sama, selamat, you are on the right video. Dua alasan kenapa skill ini penting untuk kita pelajari dan lebih jauh teman-teman eksplorasi pada diri teman-teman. Alasan yang pertama adalah menurut timeshighereducation.com ada 11 skill set yang kita butuhkan di era digital age ini. Surprisingly, komunikasi berada di urutan nomor 1 dengan tingkat gap yang besar antara supply and demand-nya. Kebutuhan di pasar tinggi tapi yang mampu melakukannya dengan baik cukup sedikit. Meskipun komunikasi itu sendiri sebenarnya ada banyak. Kita bisa berkomunikasi lewat tulisan, lewat visual, lewat isyarat, lewat video, dan lewat bicara adalah salah satunya. Dan menariknya teman-teman, karena World Economic Forum juga menganalisa 10 skill set yang dibutuhkan hingga tahun 2030, salah satunya adalah social influence. Dan untuk mendapat social influence, we should do communicate. Alasan yang kedua, kenapa skill ini jadi penting, yaitu kita adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita butuh untuk berkomunikasi. Dan kembali, bicara adalah salah satu metode komunikasi yang paling sering kita gunakan. Teman-teman, rahasia public speaking itu sebenarnya cuma dua. Pertama, transferring the idea, proses transfer ide. Dan yang kedua adalah feeling the same emotion, merasakan apa yang audiens rasakan. Logika dan perasaan harus main, idenya harus logis, diterima oleh umum, common sense, dan intuisinya harus main. Tahu gimana cara paling tepat menyampaikan sesuatu kalau audiens kita adalah anak-anak, anak kuliahan, orang tua, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah skill teknis yang menurut saya bisa banget teman-teman pelajari dan eksplorasi. Namun di video ini, ada 5 prinsip utama public speaking yang pengen saya bagi. Tips yang pertama adalah batasi dan fokus pada satu ide besar atau ide utama. Pengennya kita manusia adalah menyampaikan banyak hal. Semua yang kita tahu, alhasil yang kita lakukan adalah show off pengetahuan. Komen di bawah kalau teman-teman pernah ketemu dengan orang yang kayak gini, atau sedang menghadapi orang yang seperti ini, atau jangan-jangan teman-teman adalah tipikal orang yang seperti ini. Show Nah, off. teman-teman sebetulnya show off pengetahuan itu nggak salah sama sekali. Tapi berlebihan. Show off itu berlebihan ya. Maka metode show off pengetahuan tadi sepertinya tepat deh untuk kita gunakan. Idenya malah melebar kemana-mana, terus waktu ditanya, tadi waktu Kak Sally ngomong, ingat nggak apa yang dibicarain? Jawabannya adalah no, karena kita mendapat begitu banyak informasi. Nah, untuk itu, batasi pada satu ide besar utama. Nanti dari ide besar ini, kemudian baru dipecah-pecah jadi ide-ide kecil. Contoh, kita akan bicara tentang produktivitas sebagai ide besarnya. Terus nanti isinya kita pecah menjadi 3 bagian. Goal, cara paling efektif, dan waktu yang paling efisien. That's it. Atau ide besarnya adalah pemuda misalnya. Terus nanti di konten atau di isinya kita pecah jadi ide-ide kecil mulai dari
perubahan, masa depan, dan persiapan. Dari situ kemudian baru kita elaborasi masing-masing subbabnya dengan data, dengan contoh, dan seterusnya. Tips yang kedua adalah kasih alasan kenapa penting bagi kita untuk membicarakan itu. Contoh Satu tadi apa? Topik. Ya, topiknya apa yang harus kamu kasih? Ya, tapi nggak boleh melebar. Contoh tentang gadget. Nah, fungsinya gadget itu apa? Kekurangan dan kelebihan gadget itu apa? Terus, apalagi? Yang lain? Yang mungkin bisa untuk kamu sharing untuk ke semua orang? Kesehatan? Biasa nanti dipisah lagi. Tapi tidak perlu tadi katanya show off. Akhirnya ini berlebihan ketika kamu ditanya, tadi aku bicara apa ya? Jadi, di materi itu kamu harus poinnya harus detail, harus tahu di mana komposisi yang benar. Jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi kamu harus paling nggak tiga topik dari kesehatan. Goalsnya ya, goalsnya umumnya itu adalah kesehatan. Kamu mau baginya kesehatan apa? Ya, kayak kemarin kita di public speaking tentang kesehatan mental ya. Itu kesehatan mental. Apa fungsinya kesehatan mental, ya kan? Bagaimana kita kemarin kesehatan mental lupa ya karena libur lama. Nah itu bagaimana untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri. Terus yang kedua adalah tipsnya adalah apa tadi yang kedua? Ayo memperhatikan Kak. Nah ya apa tadi yang kedua tipsnya? Topiknya apa? Masing-masing subbabnya dengan data, dengan contoh, dan seterusnya. Tinggal kita untuk membicarakan itu. Kasih alasan kenapa itu penting harus kamu share ke teman-temanmu. Gak usah ke orang dulu kalau kita. Ke teman-temanmu apa yang harus kamu share. Pentingnya apa? Contoh, gadget lah. Tentang gadget. Jadi kekurangan dan kelebihan gadget itu apa? Penting kan di-share ke teman. Alasan kenapa kamu nge-share ke temanmu? Fungsinya apa? Lah ya menggunakan kita di zaman globalisasi nggak mungkin nggak menggunakan gadget. It's impossible kan? Tapi apa? Dilihat dari kekurangan dan kelebihan kita harus bisa manage gadget, ya kan? Bagaimana cara menggunakan gadget yang benar? Kalau berlebihan juga akhirnya kayak kalian autis. Ya nggak? Ya nggak autis nggak? Akhirnya apa? Nah tadi fungsinya public speaking adalah how to communicate. Kamu kan nggak bisa ngomong kan sama teman-temanmu? Ya itu karena kamu kebanyakan main gadget. Kamu nggak bersosialisasi dengan orang. Komunikasi nggak bisa. Namanya autis ya Kak. Asik. Nah asik dengan dirinya sendiri itu yang dialami anak remaja zaman sekarang. Mau bersosialisasi dengan orang lain tidak bisa. Ya enggak. Berbicara yang baik dengan orang lain tidak bisa. Berbicara di depan banyak orang dredeg. Apa bahasa Indonesianya dredeg? Nervous. Ya enggak. Ya enggak. Kenapa? Kamu sudah terlalu fokus di gadget. Ya. Tuh yang kedua ada kasih alasan kenapa itu penting. Contoh menunjukkan hanya butuh 2 sampai 3 menit pertama untuk membuat dan meyakinkan orang. Nah, diyakinkan dulu di awal ketika kamu ngomong. Tentu ada perbedaan strategi saat audiens teman-teman adalah anak-anak, muda dewasa, termasuk orang tua. Saya pribadi membedakan strategi saat bertemu dengan orang tua, saat berhadapan dengan generasi muda, dan saat audiensnya adalah anak-anak. Namun, tentu teman-teman yang audiensnya adalah anak muda nih, misalnya anak kuliahan, apalagi mahasiswa, maka biasanya berpikirnya kan udah mulai logis ya. Nah, Mendengar sesuatu hanya mau yang relevan dengan mereka, atau menjawab permasalahan mereka. Nah, untuk itu, keluarkan alasan kenapa penting untuk stay fokus dengerin teman-teman ngomong. Setidaknya dengan cara seperti ini, teman-teman akan mampu nge-track. contohnya nggak usah jauh-jauh ketika Miss Lisa ngomong. Kalian sudah masuk terpercaya kan sama Miss Lisa? Padahal Miss Lisa belum tentu punya ilmu itu, ya enggak? Nah, itu yang susah caranya gimana seorang public speaker bisa meyakinkan dan membuat kamu fokus kepada satu public speaker. Ya enggak? Kamu sudah terhipnotis kan sama Miss Lisa?
Ya enggak? Fokus. Padahal belum tentu bisa punya ilmu public speaker. Iya enggak? Lah itu yang nanti kamu akan pelajari. Gimana satu materi itu menurut temanmu itu kamu juga nggak punya ilmunya, tapi temanmu temanmu percaya gitu loh, dan terfokus dan terhipnotis sama kamu. Tuh, nggak harus guru belum tentu bisa ngomong seperti saya. Pak Bima coba suruh ngomong ke depan, belum tentu bisa dengan rapi. Belum tentu Pak Bima itu suruh ngomong ke sini, nggak bisa. Jadi kamu juga harus bisa, harus cari brandingmu juga. Belum tentu kayak Karissa, seorang yang sering ikut festival-festival, bisa bicara dengan ini. Semua harus punya branding. Bagaimana orang itu percaya dengan kita. Ya, kayak Kairas yang sudah kamu juga. Yang saya tahu seorang Cici ini adalah suka sama dirinya sendiri, fokus dengan dirinya sendiri. Ternyata di depan panggung segitu besar, dia bisa loh mentransfer ilmu, berbicara, dan enak, luwes. Itu yang saya kaget, iya loh, benar-benar. Kalau si Kaira kan kita sudah tahu dia how to speak-nya juga sudah enak, luwes. Jadi saya tarik. Kalau saya Cici kan fokus belajar, fokus dengan dirinya sendiri, punya imajinnya dia sendiri. Tapi dia di depan orang segitu banyak kemarin waktu lomba, dia bisa. Ya itu harus terus banyak belajar. Itu tadi ya. Pak, ini lagi Their attention. Teman-teman bisa dapat perhatian mereka. Ya, perhatian. Loh, Jira is now for all teams, sorry, kakak. even those cross-functional super teams to keep. Langkah teknisnya banyak. Salah satunya yang paling umum adalah dengan memberikan data yang wow sebagai Data intinya. contoh. Kamu harus paham. Dari mahasiswa di Indonesia Data. masih soal jurusan. Ini jelas bukan angka yang sedikit. Dan 3 sampai 4 tahun alias 1460 hari Cepetin ya. 35.040 jam. Jelas bukan loh, tapi baiknya kita. Nah, untuk teman-teman yang saat ini ada di bangku SMA, khususnya kelas teman-teman bawahan ya. Tips yang ketiga, bangun idenya piece by piece. Nah, Bangun idenya tadi piece kan by kita piece. udah bahas nih gimana openingnya, udah bahas gimana ada satu ide besar, kemudian dipecah jadi 3 ide kecil. Maka sekarang waktunya isi. Bangun ide teman-teman dengan data, hasil penelitian, jurnal, contoh, fakta lapangan, analisa dan pengetahuan. Nah, tuh data, contoh. Kalau kamu sudah profesional banget, boleh kamu ambil contoh. Kalau memang kamu jadi profesional public speaker, kamu ambil data yang begitu luas. Tapi kalau ketika kamu kemarin seperti lomba public speaking, kan pasti ambil data atau kemarin public speaking itu apa, ya kan? Pasti cari data yang akurat, terus harus runtun bicaranya biar orang yang mendengarkan tidak bingung. Yang penting tadi ada opening tadi apa, branding, katanya Cici. Kita harus branding diri kita biar orang itu percaya. Bagaimana dengan cara ngomongnya yang enak, luwes, menatap semua orang, ya kan? Baru isinya, terus topiknya apa kamu sampaikan hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya hari ini kita sharing tentang kesehatan mental yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, itu judulnya. Kamu sampaikan judulnya. Setelah itu baru masuk ke isinya. Karena public speaking kan sudah tahu kan pembukaannya gimana, ya kan? Terus judulnya baru isinya. Pengalaman pribadi misalnya, kita bisa pakai contoh yang tadi. Ide utamanya adalah produktivitas. 3 ide kecilnya adalah goal, cara, dan waktu. Ide kecil pertama adalah goal. Nah, teman-teman bisa ngasih tahu tuh gimana cara ngetik goal yang tepat, yang nggak ngawang-ngawang, yang achievable, gimana menemukan story di balik goal tersebut, kenapa bagian itu penting, kasih 1 atau 2 contoh. Ide kedua Itu tadi harus ada goals-nya. Apa itu goals? Tujuan. Ya, tujuannya apa? Kamu
Menge-share itu tadi, oke? Biar nggak lama-lama, cukup itu dulu sebagian. Saya pengen hari ini maju dari anak public speaking 2, dari anak konten kreator 2. Boleh silakan ditulis dulu di HP atau di apa, nanti saya kasih waktu cukup 5 menit, habis itu maju ke depan. Nggak ada kata malu, percaya diri, tidak ada kata "Aduh, aku takut salah." Enggak, karena kita belajar, karena kita bukan ya, belum menjadi profesional public speaker. Oke? Yang public speaking kan mungkin materi-materi kemarin sudah ada. Dilancarkan lagi di depan, boleh bawa HP, enggak apa-apa. Tadi yang anak konten kreator katanya Rizky sama Fatir ya. Oke, good. Keren, woi. Tepuk tangan dong. Anak konten kreator mungkin kalau mau bikin video, Miss, kata-kata yang bagus apa ya, Miss? Boleh silakan belajar sama Miss. Sama anak-anak public speaker boleh. Public speaking silakan. Udah ya. Pakai materi yang kemarin. Masih ada, Kai? Nah, ini Kaira, anak public speaking enak-enak yang sudah tampil. Nanti yang belum kayak Kalika, Kaila, Ica kemarin ikut lomba nggak? Belum ya? Sini. Nah, nanti yang belum ikut lomba, nanti kalau ada lomba saya ikutkan. Kemarin itu MC dari anak public speaking, MC boleh. Itu nanti dari nggak boleh menyebutkan merek ya sih. Oh ya. Wih. Lomba apa Tir? Lomba apa? Iklan. Nah, kalau iklan kan juga harus dilatih ya public speakingnya. Nah, face-nya gimana? Jadi muka Fatin itu kan flat face ya. Ngomong itu jadi sebuah kalimat atau kalau dinamakan smiling voice di sebuah public speaking. Jadi ngomong itu bisa menyalur ke ekspresi. Jadi nggak hai guys mukanya. Gimana kabar kalian? Enggak gitu. Ya. Jadi sebuah kalimat itu bisa mentransfer menjadi ekspresi. Dan suara smiling voice. Kalau kamu ngomongnya nggak dibuka, kamu gimana kabarnya, itu nggak bisa. Jadi ngomong tuh harus A-I-U-E-O-nya, vokalnya tuh harus jelas. Namanya smiling voice. Halo semuanya, loh, ya kan? Suaranya tuh kayak smiling gitu loh, berbobot. Itu namanya smiling voice. Sudah, materinya terserah mau bebas mau kasih apa. Nggak usah panjang-panjang, cukup 1 menit, 2 menit aja. Kayak Kira dulu ya. Ya apa ya teman-teman, nggak apa ya. Ya habis itu kalau Cici mau maju lagi boleh, Karisa juga boleh, ayo. Ya silakan. Iya dong. Pakai ini. Nggak apa-apa. Taruh di mana enaknya? Ayo. Oke, kita pelosok Kira. Wow, sinar nih. Baca ya? Boleh, tapi jangan baca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kahira Kila Rahmiani. Saya dari kelas 7C. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan mental bagi remaja. Nah, kita semua tahu bahwa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Pada masa ini, kita mengalami banyak perubahan seperti perubahan fisik, emosional, ataupun sosial. Maka dari itu, kesehatan mental yang baik penting banget bagi remaja seperti kita. Karena dapat membantu mengatasi tantangan pada masa pertumbuhan dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kita. Namun, banyak remaja yang mengabaikan kesehatan mentalnya dan itu sangat berakibat buruk bagi masa depannya. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesehatan mental yang buruk. Yaitu, yang pertama, dengan berbicara.
berbicara atau bercerita tentang perasaan atau mungkin masalah kita kepada orang-orang yang kita percaya. Selanjutnya, kita boleh loh sesekali melakukan kegiatan yang kita suka atau membuat perasaan kita senang, seperti misalnya berolahraga, bermain seni, jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, kita juga harus bisa mengelola stres dengan baik, supaya mental kita tidak terganggu. Kesimpulan dari materi saya tadi adalah kesehatan mental itu penting sekali untuk masa depan kita. Mari kita memperhatikan kesehatan mental kita sendiri dan melakukan hal-hal yang positif untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Ira, kan voicingnya enak ya, vokalnya itu loh, Masya Allah ya. Nadanya juga meskipun masih bawa HP, tapi cara membawakannya mentransfer ke kalian kan, ya kan? Jadi tidak kayak orang baca, ya pakai HP tapi gitu enggak. Tapi vokalisasinya dia bagus ya. Vokalisasinya bagus, terus ada openingnya, terus bagaimana dia say hello ke kalian, bagus kan? Ya semuanya itu dipelajari, nggak langsung proses bisa juga ya. Jadi harus punya stylingnya sendiri, karena Kak Ira sama Cici tadi yang saya bandingkan kan, Kak Ira memang dia anaknya cheerful, selalu gitu kan. Jadi vokalnya dia sudah dapat untuk itu. Sedangkan Cici anaknya diem kan. Tapi ketika dia menjadi public speaker di atas panggung, dia bisa bahasanya. Mau dengar punya Cici mau maju. Cici kan masih malu-malu, tapi ketika dia tampil dia keren loh. Beneran. Yang saya amazed sama Cici itu ketika dia maju, ternyata seorang Cici yang brandingnya itu pendiam ya, tapi ketika dia ngomong di depan orang banyak itu keren dia. Ya, next apa dari konten kreator? Diseling-seling dari public speaking, konten kreator, terus public speaking lagi. Ayo, sudah? Hah? Sebentar, Rizky sudah? Ayo, nggak apa-apa, sedikit aja nggak apa-apa. Pembukaan, say hello, tanya, terus isi, terus penutup. Nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Namanya juga belajar, nggak apa-apa. Your face ya, your face. Your face ya. Tepuk tangan. Bawa aja nggak apa-apa, bawa aja nggak apa-apa. Bawa apa? Bawa HP-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bawa HP-nya. Nggak bawa HP. Bawa HP enggak? Pakai HP enggak? Udah oke. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mati Ibrahim Samawida dari kelas 7B. Ingin membicarakan bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan kalian agar tidak sering sakit. Kebanyakan siswa-siswi di sekolah sering mengalami kesakitan yang sering terjadi. Tapi hari ini saya akan membicarakan bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan kalian agar kalian tetap bisa belajar di sekolah. Pertama adalah menjaga cara makan kalian. Mungkin beberapa dari kalian tidak sering makan dan mungkin kelewatan makan yang membuat kalian kelaparan dan merasa sakit. Jadi makanya setiap kali orang tua kalian mengingatkan kalian untuk makan, coba kalian harus makan agar kalian tidak sakit. Kedua, aktivitas kalian. Aktivitas kalian mungkin terlalu susah bagi kalian dan membuat kalian kecapekan. Makanya kalau semisal kalian ingin melakukan aktivitas, mohon untuk dipertimbangkan dan tidak untuk melakukan lebih dari yang kalian bisa lakukan.
Dan akhirnya ketiga adalah untuk menjaga mental kalian. Kalau kalian semisal lagi dibully atau disakiti oleh orang, cobalah untuk berbicara dengan orang lain agar kalian bisa lebih menjaga mental kalian dan tidak lebih tersakiti. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya? Nervous? Nervous? Ya. Nervous, pastinya nervous. Jangan. Aduh. Nah, nervous kan? Oh, ini ada sajane anak iki, anak mlebu iki siji iki. Boleh disuruh ngobrol ini. Public speaking. Keren kayaknya ya. Lah, semua itu pasti nervous. Seprofesional apapun itu pasti ada yang namanya nervous. Apalagi kalian yang masih pemula pasti nervous. Tadi nggak apa-apa, meskipun masih ada kekurangan kayak vokalisasinya, vokalnya, ya menyebutkan nama nggak usah cepet-cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Fatir. Gak usah, halo, hai semuanya, nama saya Fatir. Nah, itu kelihatan nervousnya. Relax saja, ambil nafas. Nafas. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir. Izinkan saya hari ini untuk memberikan materi tentang kesehatan. Apa tadi? Menjaga kesehatan ya. Cara untuk menjaga kesehatan. Nah, nggak usah nervous. Pakailah untuk menghilangkan nervous adalah menggunakan tanganmu. Jangan diem kayak foto KTP. Gini. Ya, gunakan tanganmu. Luas, dengan luas gunakan. Mau gini, mau pakai angka kayak Kaira tadi. Ya. Nggak apa-apa, sudah bagus, dia sudah punya materi, hebat, keren. Materinya sudah ada, dia tahu. Cuman karena nervous tadi jadi mukanya ikut flat. Kamu harus menjaga kesehatan ya. Kalau disuruh orang tua harus makan. Nah. Jadi mukanya ikut nervous, mukanya ikut flat. Nah, itu nanti belajar sama Miss Visa ya. Kalau nanti disuruh Pak Bima untuk jadi iklan, kamu biar nggak flat mukanya. Belajar sama Miss Visa, dah. 2 keuntungan buat kamu. Jadi video kreator sama bisa public speaking. Wih, itu ya. 2 keuntungan. Next, siapa yang mau maju? Karisa? Ayo, Rizky mau maju? Ya, ayo. Karisa belum siap. Siap belum? Gak apa-apa, kita uji anak konten kreator ya. Ya, gak apa-apa. Sama belajar, oke. Tepuk tangan buat Rizky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai pada capek ya sih semuanya. Capek dong. Oke, di sini tanpa basa-basi aku bakalan kasih tahu cara agar kalian, khususnya buat para laki-laki, agar kalian bisa berotot walau kalian dalam waktu satu minggu. Tujuan aku kasih tahu ini tuh bukan tanpa alasan, karena agar kalian sehat, walau sehat gak harus berotot ya, bener gak Miss? Bener banget, gak harus berotot kalau kalian biar sehat. Oke, seperti yang kalian tahu tuh berotot tentu bermanfaat bagi kesehatan. Masa otot yang besar bisa menjaga badan serta menjaga kesehatan diri kalian. Aduh, sembari kerjakan aku hilang. Kenapa sih kita harus kenapa sih? Apa aja sih latihan agar kalian bisa berotot? Nggak harus nge-gym ya teman-teman ya. Kalian bisa olahraga di rumah, terutama push up. Push up adalah salah satu olahraga yang paling ringan buat kalian dengan membentuk massa otot. Kalian bisa lihat Pak Bima ya di belakang, wah berotot banget. Kalah aku Pak, ototku Pak.
Oke, push up itu sebenarnya gampang loh buat para kalian itu ya, laki-laki terutama kan pengen bentuk otot kayak kalian caranya push up itu sebenarnya gampang. Tangan kalau bisa badan kalian itu tuh lurus, tegak dan lurus, tiduran ya, jangan berdiri. Terus tangan kalian itu sedikit lebar di apa? Gini, bahu kayaknya, mungkin bahu. Terus badan kalian itu tuh dorong ke bawah lalu naik lagi ke atas. Nah, push up itu tuh manfaatnya apa sih? Manfaat push up itu untuk melatih otot dada dan otot tangan. Benar gak, Pak? Benar. Oke, selain push up kalian bisa melakukan yang namanya squat. Squat itu apa sih? Squat itu tuh ibarat kalian dari jongkok terus berdiri lagi kayak gini ya. Tak contohin dia. Ulangin dong. Tak contohin ya teman-teman ya. Gimana gini? Tuh, harus bener-bener jongkok. Kalau kalian cuma itu namanya bukan squat ya, harus bener-bener jongkok. Nah, kalau soal apa ya, berapa kalinya itu sekuat kalian, jangan dipaksa, jangan apa ya, jangan berlebihan seporsinya. Kalau kalian cuma bisa mampu 8 ya udah 8, cuma bisa 9 ya udah 9, nggak usah dipaksa, nggak usah dibawa beban gitu. Terus dan yang terakhir, jangan lupa lakukan pendinginan, karena setiap olahraga sudah pasti ada pendinginan ya teman-teman ya. Setiap 1 hari kalian habis olahraga itu kalian kalau bisa istirahat itu jangan apa ya, jangan main HP lah, tidur gitu, jangan main HP habis olahraga kayak pusat gini kan, olahraga jangan habis itu nonton HP. Nonton HP jangan, tidur perlu banget tidur. Aduh batuk aku. Kalian tuh harus tidur, kalau bisa tuh tidur, karena otot kalian itu tuh juga butuh waktu, juga butuh apa ya, istirahat. Badan kalian juga butuh istirahat, jangan dipaksa kerja terus gitu. Oke, udah. Untuk tipsnya mungkin cuma segini aja yang bisa aku kasih tahu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, stay safety dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you. Nah, itu tadi sudah bagus. Wah, anak konten kreator keren ya. Wah, jangan mau kalah anak public speaking ya. Jangan mau kalah anak public speaking. Nah, tadi Rizky udah bagus. Dia udah punya PD-nya sudah ada. Voice-nya juga bagus. Cuman nggak fokus ya. Nah, itu masih belajar. Nggak apa-apa. Jadi harus fokus materinya apa. Jadi biar orang yang mendengarkan tidak bosan. Terus penutupannya bagus, dia kasih quotes. Jangan lupa. Nah, quotes-nya tadi apa? Stay safety and stay healthy. Nah, boleh di endingnya atau di closingnya kamu kasih quotes. Itu juga bagus. Ya. Itu ya. Next, terakhir. The last but not least, ya. Oke, siapa lagi kalau bukan Korisa? Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin namaku Karisa Arta Febriana dan hari ini aku ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya kesehatan berolahraga di dalam kehidupan masing-masing nih teman-teman. Nah, setiap individu pasti menginginkan tubuh yang sehat dan bugar. Nah, olahraga itu bisa menjadi kunci dari tubuh yang sehat dan bugar. Oleh karena itu, olahraga secara teratur tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental nih teman-teman. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan tubuh dalam berbagai gerakan untuk memperkuat dan menyehatkan. Selain itu, olahraga juga memungkinkan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tujuan utama dari olahraga itu
untuk meningkatkan energi tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mencapai kesehatan yang optimal. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari berolahraga, antara lain mengontrol berat badan dengan membakar kalori berlebihan dan mengurangi timbunan lemak. Kedua, meningkatkan metabolisme tubuh sehingga tubuh menjadi lebih aktif dan membakar kalori. 3. Memperkuat tulang dan otot tubuh serta meningkatkan daya tahan fisik. 4. Menghilangkan stres, cemas, dan depresi dengan melepaskan hormon-hormon yang dapat meningkatkan mood dan meredakan ketegangan. Baik, demikian pidato dari kesehatan berolahraga setiap individu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kelihatan lemah lembut tapi nyatanya orangnya sebenarnya nggak lemah lembut kayak yang tadi dia sampaikan. Ya nggak apa-apa, itu namanya nervous, semua pasti punya nervous, tapi olah vokalnya, cara say hello ke audience itu harus bisa ya. Semuanya butuh proses. Next ke depannya kita latihan lagi, langsung nanti saya tentukan materinya atau topiknya. Kamu nanti membuat topik untuk tugas akhirnya anak public speaking, bikin vlog yang tadi seperti Mbak Amel. Nggak usah panjang-panjang, paling nggak 1 menit, dikasih background musik seperti itu tadi. Tempatnya boleh terserah. Itu nanti tugas akhirnya anak public speaking. Boleh minta bantuan anak konten kreator, boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti juga akan diupload di mungkin di IG-nya sekolah, di YouTube sekolah ya. Itu tugas akhirnya anak public speaking. Temanya bebas, cukup 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Yang penting bagaimana kamu face-mu, ekspresi, vokalisasi ya. Terus isinya. Tapi next meeting nanti saya akan kasih 1 topik, kamu harus memilahkan yang tadi ya. Memilahkan isi topiknya itu tentang apa. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Tetap semangat. Jadi kalian tetap bersemangat bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang, bagaimana orang itu tertarik dengan kita saat kita bicara. Oke? Tetap stay healthy yang katanya Rizky ya. Tetap belajar, tetap menggali kemampuan kalian. Jangan di zona nyaman. Jangan pulang sekolah, pergi sekolah, pulang sekolah, pergi sekolah ya. Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu next week. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.